Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO-nya Men. Nah, untuk IPO-nya Men ini saya udah ambil datanya dari prospektus final ya. Karena ya kemarin gara-gara baca prospektusnya MBMA itu jadi lama banget dan baru bisa bikin videonya Men sekarang. Oke, langsung aja kita ke prospektusnya. Jadi PT Men Teknologi Indonesia atau Men ini didirikan pada tahun 2014 dan memulai bisnisnya itu di bidang Fleet Management Solution. Nah, seiring berjalannya waktu, Men ini menghadirkan produk-produk lain ya yang berbasis Internet of Things atau IoT dengan tujuannya itu memberikan solusi digital bagi industri, khususnya di bidang logistik dan juga transportasi. Nah, untuk layanan dari produknya Men ini udah terkoneksi menjadi satu platform ya, namanya itu Men Connect. Selain itu, Men ini juga menggunakan teknologi cloud ya, yaitu Amazon Web Service untuk menjaga keamanan data penggunanya. Nah, untuk produknya dari Men, Sobat Maya bisa lihat di sini ya, ada IoT devices, lalu ada fleet management, transport management, warehouse management, dan juga multimode solution. Nah, ini kita lihat hardware dari produknya Men. Jadi ada kayak black box, terus magneto, terus IoT Lock Smart. Keterangannya bisa Sobat Maya baca di sini ya. Lalu di sini juga ada CCTV, temperatur, alarm, dan juga parking sensor. Sementara dari sisi softwarenya, Men juga menawarkan beberapa produk ya, antara lain Fleet Management, lalu ada Transport Management, Warehouse Management, dan juga Multi-Mode Solution. Jadi intinya Men ini adalah sebuah perusahaan itu di bidang IT, tapi dia tuh juga jualan hardware dan juga software. Terutama itu di bidang transportasi dan juga logistik ya Sobat Maya. Jadi pasti pelanggannya itu yang punya truk, punya kendaraan, karena mereka memang fokusnya di situ. Nah, yang menarik di IPO-nya Men ini, itu perusahaannya ramping banget nih Sobat Maya. Kita bisa lihat di sini bahwa karyawannya itu hanya ada 3. Jadi ini di luar dari komisaris dan direktur ya. Bahkan untuk jumlah komisaris dan direkturnya itu lebih banyak ya dibandingkan dengan jumlah stafnya. Jadi ini benar-benar perusahaan yang ramping banget. Kalau misalnya Sobat Maya pernah berpartner dengan Men, Sobat Maya bisa sharing di kolom komentar ya. Lalu untuk pelanggan-pelanggan dari Men, Sobat Maya bisa lihat di sini ya Sobat Maya. Nama-namanya lumayan gede-gede ya. Ada SCTV, Nobubank, Gojek juga, ada Lipo, MNC, Pulau Intan, Pertamina, dan lain sebagainya. Jadi emang banyak banget nih pelanggannya Men. Cuma kalau misalnya kita lihat dari pelanggan terbesar dari Men, ya sebenarnya walaupun mereka tuh punya banyak pelanggan, perusahaan besar, tapi nilainya itu nggak segitu gede ya Sobat Maya. Jadi per 30 September 2022, pelanggan terbesarnya itu JPA Logistik itu hanya menyumbang sebesar 1 miliar pendapatannya Men. Jadi untuk Men ini masih skalanya memang yang mungkin UMKM ya, nanti akan kita bahas lagi di bagian pendapatannya. Oke, lalu untuk pemegang saham dari Men ini hanya ada 3 ya Sobat Maya. Lalu untuk ketiga pemegang saham ini akan ada lock-up period ya bagi mereka. Oke, kita lanjut melihat laporan laba ruginya. Dari sisi pendapatan, Sobat Maya bisa lihat ya bahwa pendapatan dari Men ini emang nggak terlalu gede ya. Di tahun 2020 dan 2021, skala dari Men ini masih di skala UMKM, di bawah 4,8 miliar per tahunnya. Tapi di tahun 2022 ini udah mulai meningkat ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari laba bersihnya, laba bersih dari Men ini juga terus meningkat ya dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Jadi baik dari sisi pendapatan ataupun laba bersih terus meningkat dari tahun ke tahun dan tentunya ini adalah hal yang bagus yang menandakan bahwa memang Men ini perusahaan yang masih terus bertumbuh. Jika kita breakdown pendapatan dari Men, pendapatan terbesar itu masih dari pendapatan sewa GPS ya. Dan kalau misalnya kita lihat untuk pendapatan dari jasa IT dan juga pendapatan dari penjualan GPS ini juga terus meningkat ya dari tahun ke tahun. Jadi Men ini saat ini perusahaannya memang masih kecil ya, tapi punya potensi untuk bertumbuh terus nih di masa mendatang. Lalu kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi ini saya udah ambil prospektus finalnya ya Sobat Maya ya. Jadi sebanyak 430 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 30% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarnya sendiri itu berada di harga 78. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak 33,5 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini, terbit juga waran seri 1 dengan rasio 3:2. Hal ini membuat IPO-nya Men menjadi lebih menarik ya Sobat Maya. Karena ada waran dengan rasio 3:2
yang akan meminimalisir resiko dari IPO-nya MEN ini. Namun ada hal yang harus kita perhatikan Sobat Maya. MEN ini nantinya akan masuk ke dalam papan akselerasi, sehingga ARA dan ARB-nya itu simetris di 10%. Jadi hal ini adalah salah satu hal yang perlu Sobat Maya perhatikan ya sebelum Sobat Maya memesan IPO-nya MEN. Lalu dana IPO tersebut akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah sekitar 1,6 miliar itu akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang pokok pihak ketiga. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 12,4 miliar itu akan digunakan untuk belanja modal. Lalu tujuan yang ketiga, sekitar 2 miliar itu akan digunakan untuk menyewa bangunan, yang nantinya itu digunakan untuk sebagai cabang dan juga service point center yang berlokasi di Medan, Cikarang, Batang, dan juga Surabaya. Lalu sisanya itu akan digunakan untuk modal kerja. Lalu dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri 1 jika ada, itu akan digunakan untuk penambahan modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya MEN, ya masih tergolong standar lah ya Sobat Maya. Memang ada sebagian kecil yang dipergunakan untuk pembayaran utang, tapi sisanya itu dipergunakan untuk CAPEX dan juga OPEX. Oke, kita lanjut melihat underwriter dari IPO-nya MEN ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya MEN ini adalah Indo Capital Sekuritas atau IU dan juga KGI Sekuritas Indonesia ataupun HD. Nah, untuk track record dari IU dan HD, Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Di tahun 2022 dan juga 2023, untuk IU ini kayaknya ya biasa-biasa aja ya Sobat Maya. Ada yang tutup di ARB, ada yang juga ditutup di zona hijau. Dan yang terakhir FUTR di tahun 2023 itu tutup di zona kuning. Cuma walaupun ini tutup di zona kuning, pastinya Sobat Maya masih cuan di IPO-nya FUTR. Karena di IPO-nya FUTR itu ada warannya. Lalu untuk HD, di tahun 2022, IPO yang dikawal oleh HD ini sangat cemerlang ya Sobat Maya. Bisa Sobat Maya lihat arah. Namun masuk ke tahun 2023, saat HD mengawal IPO-nya BMBL, itu BMBL yang berada di papan akselerasi ARB hingga 6 kali. Nah, di IPO-nya MEN ini, HD juga akan turut mengawal ya, dengan persentasenya itu sama kayak BMBL, lebih kecil ya. Waktu BMBL kan itu YP dan juga HD. Nah, kalau di MEN ini, IU dan juga HD. Cuma memang HD ini lebih kecil ya porsinya, cuma 14,9%. Selanjutnya kita lihat dari laporan keuangannya. Dari sisi aset, asetnya MEN ini terus bertumbuh ya dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Demikian juga dari sisi liabilitasnya. Cuma dari sisi liabilitas itu peningkatannya enggak signifikan. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitas, ini juga terus meningkat ya dari tahun ke tahun. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka MEN ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Selanjutnya kita lihat valuasinya. Nah, valuasi MEN di harga IPO-nya yaitu di harga 78, itu PER-nya akan berada di 119 kali dan PBV-nya di 2,48 kali. Dan market cap-nya itu di 111 miliar. Nah, untuk saham IPO yang pendapatannya itu masih skala UMKM di tahun 2021 dan laba bersihnya itu belum nyampe 1 miliar, kayaknya market cap di 111 miliar ini itu sangat gede ya Sobat Maya. Jadi dari sisi valuasi, untuk PER dan PBV-nya, untuk saham IPO di sektor teknologi ya tergolong standar ya. Tapi secara market cap, ini menurut saya gede banget. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya pribadi, MEN ini cukup menarik. Pendapatan dan labanya selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Namun perlu diingat bahwa size-nya MEN ini agak kecil ya, dan masih masuk golongan UMKM. Walaupun memang di tahun 2022 harusnya udah naik kelas ya dari skala UMKM, dan di masa mendatang, pastinya MEN ini akan terus berkembang kalau misalnya kita lihat historikalnya. Lalu kesimpulan yang kedua, valuasi dari MEN ini ya cenderung standar ya untuk ukuran saham IPO di sektor teknologi. Tapi kalau misalnya kita lihat secara market cap, ya terlalu besar sih ya bagi saya pribadi. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya tergolong standar, ada yang dipakai untuk pembayaran hutang walaupun kecil,
Lalu sisanya untuk CAPEX dan juga OPEX. Lalu kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya MEN ini adalah EU dan juga HD. Nah, untuk track record kedua underwriter ini ya biasa-biasa aja ya. Namun untuk HD, saham IPO terakhir yang dikawalnya yaitu BMBL, itu ARB hingga 6 kali. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 3:2. Hal ini membuat IPO-nya MEN menjadi lebih menarik ya, karena meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya MEN. Namun, jangan lupa bahwa MEN ini berada di papan akselerasi, sehingga ARA dan ARB-nya itu simetris di 10%. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan skip IPO-nya MEN ini. Bukan berarti MEN ini perusahaan yang jelek ya, malah menurut saya MEN ini perusahaan yang bagus. Cuma secara market cap, menurut saya pribadi ini udah kegedean Sobat Maya. Jadi agak rawan ya. Terlebih ada waran juga dengan rasio 3:2. Bisa jadi induknya itu ya dibanting di hari pertamanya listing. Jadi saya pribadi lebih memilih untuk menghindari resiko aja. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO MEN, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video saya kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan ambil IPO-nya MEN atau enggak. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!